Rasulullah SAW semakin masif dan banyak orang Mekah yang mengikuti ajarannya, membuat kaum Quraisy semakin geram. Sebagai respon atas semua itu, kaum Quraisy memutuskan untuk melakukan penyiksaan dan penindasan terhadap Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Aksi penindasan itu dipelopori oleh Abu Lahab, musuh bebuyutan umat Islam. Posisinya sebagai salah satu pemuka Quraisy membuatnya lebih memiliki power untuk melancarkan aksi-aksinya. Abu Lahab pernah menguntit Rasulullah saat musim haji dan di pasar-pasar. Ia mendustakan Rasulullah, bahkan ia juga memukuli Rasulullah dengan batu hingga kedua tumitnya berdarah. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, juga tidak jauh beda dengan kelakuan suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan biasa Rasulullah lalui, mencaci, menyebar berita hoaks, menyulut api fitnah dan mengobarkan peperangan terhadap Nabi. Al-Quran telah mengabadikan kekejaman mereka dalam surat Al-Lahab. Pernah suatu ketika Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Syafa. Ia mengganggu dan mencaci Rasulullah. Melihat tidak ada respon, Abu Jahal memukul kepala Rasulullah sampai mengalirkan darah. Seorang bernama Uqbah bin Abi Mu'ith pernah melilitkan kain ke leher Rasulullah hingga beliau tercekik. Saat itu posisi beliau sedang sholat di Hijir Ismail. Untung saat itu ada Abu Bakar yang segera merengkuh bahu Uqbah dan mendorongnya. Uqbah juga pernah melemparkan jeroan unta ke punggung Rasulullah saat beliau sedang sujud. Beliau tidak bisa bangkit. Siti Fatimah datang dan mengangkat jeroan itu dari punggung ayahnya. Pernah suatu ketika seorang kafir Quraisy menaburkan debu ke kepala Rasulullah saat lewat dekat Mekah. Sampai di rumah, wajah beliau penuh debu. Salah seorang putri beliau menyeka debu itu sambil menangis. "Wahai putriku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya Allah selalu menjaga ayahmu," tutur Rasulullah menabahkan putrinya. Penindasan yang dialami oleh para sahabat juga tidak jauh memedihkan, bahkan lebih kejam lagi. Tidak sedikit mereka yang sampai meregang nyawa demi mempertahankan keimanannya. Ammar bin Yasir, mantan budak Bani Makhzum, ia beserta keluarganya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Mereka diseret di tengah terik matahari kota Makkah yang sangat panas. Ayah Ammar, Yasir, meninggal dalam penyiksaan itu. Disusul ibunya, Sumayyah. Khabbab bin Al-Arat, seorang budak milik Ummi Anmar binti Siba Al-Khuzaiyah, juga mengalami siksaan yang amat pedih. Ia sampai dilemparkan di api yang membara. Kemudian jasadnya ditarik-tarik hingga api padam oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Syuhaib bin Sinan Al-Rumi disiksa sampai hilang ingatannya dan tidak mengerti apa yang diucapkannya sendiri. Bilal, budak milik Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, lehernya dililit dengan tali. Lalu tali tersebut diserahkan ke anak kecil untuk dibawa keliling sepanjang perbukitan Makkah. Kadang ia dipaksa duduk di bawah terik sinar matahari. Puncaknya, ia pernah diseret keluar pada siang hari yang sangat panas, lalu dilemparkan di tanah lapang berkerikil di kota Makkah. Setelah itu dadanya ditindih batu besar. Masih banyak lagi bentuk penindasan yang dialami oleh umat muslim saat itu. Namun kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari penindasan yang dialami Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antaranya ialah: 1. Menjadi hamba sejati. Sebagai konsekuensi, seorang hamba Allah di dunia pasti harus menerima taklif, tanggungan. Konsekuensi taklif adalah menanggung beban-beban dalam menjalani ibadah. Sebagai contoh, salat merupakan konsekuensi bagi seorang hamba. Dalam salat 5 waktu itu, sering seorang hamba tidak sepenuhnya melaksanakan atau melaksanakan tapi masih ada paksaan. Itu artinya, salat merupakan bentuk taklif karena menjadi beban bagi hamba. Semakin seorang hamba bisa menjalankan beban yang ditanggungnya dengan baik, semakin sempurna pula kedudukannya di sisi Allah sebagai hamba yang taat. Begitupun Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu. Menyebarkan agama Islam dan berjihad merupakan bentuk taklif yang paling tinggi levelnya. Mengingat nasib agama Islam ada di tangan mereka saat itu. Jika mereka tetap mempertahankan dan menyebarluaskan Islam, maka Islam semakin besar. Sebaliknya, seandainya mereka menyerah, bisa jadi Islam tidak akan sebesar sekarang. Dengan tingginya level taklif saat itu dan mereka sanggup menjalankannya, maka mereka memperoleh derajat kehambaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, derajat kehambaan, ubudiyah, merupakan derajat yang paling tinggi. Rasulullah SAW sendiri pernah suatu ketika diberi pilihan oleh Allah ingin menjadi nabi sekaligus raja atau nabi sekaligus hamba. Nabi lebih memilih menjadi nabi sekaligus hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Nabi tahu derajat kehambaan ubudiyah merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, bahkan lebih tinggi dari seorang raja sekalipun. Bisa saja Allah memudahkan jalan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat itu tanpa harus melalui penindasan demi penindasan. Tapi Allah ingin menempa mereka dengan menguji ketulusan iman mereka melalui
melalui cobaan demi cobaan, sehingga mereka menjadi hamba sejati. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah halaman 78. Sehingga disimpulkan, kehambaan berkonsekuensi adanya taklif, dan taklif berkonsekuensi adanya beban, masyaqqah. 2. Mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan sesuai dengan tinggi derajat hamba di sisinya. Semakin tinggi derajatnya, semakin berat dan berliku pula cobaan yang diterimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah hamba-hamba yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Dari Musy'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa." 3. Menguji ketulusan iman. Setiap ketulusan butuh pembuktian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada saat itu juga sebagai penguji ketulusan iman mereka. Sejauh mana mereka komitmen dengan keimanannya, sejauh itu pula ketulusan mereka. Kalau Rasulullah sudah jelas ketulusannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridha menerimanya, maka Allah akan meridainya, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menuturkan, kedekatan setiap muslim dengan tujuan yang hendak dicapai sebanding dengan siksaan yang mereka hadapi. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah halaman 79. Masih menurut Al-Buti, beliau juga menuturkan, kalau saja manusia dibiarkan mengaku-ngaku beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bibir saja susah membedakan mana-mana yang benar-benar beriman dan mana yang isapan jempol belaka. Jadi, cobaan akan menjadi alat ukur untuk membedakan mereka yang jujur dari mereka yang dusta. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah halaman 78. 4. Sebagai sunnatullah, penindasan dan penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merupakan sunnatullah. Artinya, nabi-nabi sebelumnya pun mengalami hal yang sama. Begitupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang disiksa dengan kejam sampai meregang nyawa juga dulu sempat dialami oleh umat nabi-nabi terdahulu. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah halaman 79.